Di sepanjang perjalanan menuju dapur, senyuman Raffi tak pernah sirna dari bibirnya. Bahkan sampai ia kembali menuju kamar dengan tangan kanan membawa segelas penuh berisi air. "Ngapain, Vi?" tanya sang ibu. Seketika saja langkah Raffi berhenti, menoleh ke arah sang ibu yang tiba-tiba saja muncul dari dalam kamarnya. "Ambil air buat kita untuk minum vitamin, Bu." Terlihat kening sang ibu berkerut begitu mendengar ucapan sang putra. "Memang apa yang terjadi sama istrimu? Kok sampai-sampai minum saja kamu yang ambilkan? Perutnya sakit?" Ucapan itu keluar dengan nada sedikit tak enak. Namun Raffi tak menyadarinya sama sekali. Rasa kebahagiaan yang membuncah seolah-olah membuat lelaki itu tak menghiraukan sekitarnya. "Enggak, Bu, kita baik-baik saja. Cuma Raffi memang pengen ambilkan minum saja," ucap Raffi kepada ibunya. Ia pun segera melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya. "Dasar baru hamil saja udah berasa jadi ratu. Manja banget, ambil minum saja Oga," ucap Ibu Sinta sembari melangkahkan kakinya ke arah luar. "Nggak kebayang kalau hamil tua. Pasti maunya rebahan dan ongkang-ongkang kaki doang," gerutunya lagi. Dan ucapan wanita itu tertangkap di kedua telinga Nanda yang sedang duduk di teras rumah. "Apaan sih, Bu? Ibu kenapa ngomel melulu?" tanya Nanda tanpa menoleh. Pandangannya terus tertuju ke arah layar ponsel yang menampilkan beranda sosial media. "Itu sih kita, dia hamil, mau minum obat aja nyuruh si Raffi buat ambilkan minum." Ucapan wanita bernama Bu Sinta itu kali ini sukses menarik perhatian. "Mbak kita hamil, Bu?" "Iya." "Wah gawat ini. Pokoknya Nanda nggak mau kalau semua pekerjaan jadi Nanda yang ngerjain," seru Nanda. "Jangan kenceng-kenceng kalau bicara. Didengar Raffi bisa ketahuan kalau semua kerjaan kita yang kerjakan," ucap Bu Sinta sembari memukul pelan bibir Nanda. "Ya gimana lagi, pokoknya Nanda nggak maulah kalau disuruh beberes, masak dan nyuci baju ibu. Enggak lah, semua akan tetap kita yang kerjakan," sang ibu berucap dengan nada yang begitu yakin. "Lah mana mungkin orang ambil minum aja nyuruh Mas Raffi." Ucapan Nanda membuat Bu Sinta terdiam. Sejenak keadaan menjadi hening, hingga akhirnya suara Bu Sinta memecah kembali keheningan itu. "Enggak lah, kamu tenang saja, semua serahkan pada ibu." "Ibu, adik," sontak saja sepasang ibu dan anak perempuannya menoleh. Terlihat Raffi tengah melangkah mendekat ke arahnya dan setelahnya lelaki itu duduk di kursi kosong yang ada di antara mereka. "Ada apa, Mas Raffi?" tanya Nanda. Raffi berdehem seolah-olah tengah berusaha merangkai kata yang akan ia ucapkan. "Gini, Dek, Bu, kita kan lagi hamil. Kata bidan, kita nggak boleh kecapean. Ya intinya sewajarnya saja kalau mengerjakan sesuatu," ucap Raffi. Sengaja Raffi menjeda ucapannya, tentu agar dua wanita itu bisa mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Selain itu, Raffi tengah berusaha memilah-milah kata yang pas agar tak menimbulkan kesalahpahaman. "Bisa nggak kalau adik semisalnya untuk sementara waktu untuk urusan beberes rumah, adik Nanda dulu yang kerjakan." Sontak saja kedua bola mata Nanda membelalak dengan sempurna. Benar dugaannya, baru juga membahas soal pekerjaan rumah. Ternyata kalau untuk memasak sementara ibu yang megang dulu, lanjut Raffi. Dan kini giliran sang ibu yang terkejut. "Sampai kita melahirkan, Bu, kasihan kalau kita harus mengerjakan pekerjaan itu semua. Pasti dia lelah. Sedangkan Bu Bidan sendiri meminta kita agar tidak capek-capek." "Kalau soal itu sih gampang, Vi. Kamu nggak usah khawatir, ibu dan adikmu ini sudah berpengalaman. Jadi tahu betul apa yang baik dan buruk untuk seorang ibu hamil. Waktu kita belum hamil saja, ibu begitu menyayanginya. Apalagi saat dia mengandung cucu ibu," ucap Bu Sinta. "Alhamdulillah, terima kasih ya Bu, Dek." Sang ibu dan sang adik pun mengangguk.
Cuma itu aja Bu yang ingin Raffi katakan. Kalau gitu Raffi masuk dulu Bu, mau makan lapar. Iya makan Raffi, jawab sang ibu. Raffi pun bangkit dari tempatnya duduk lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Ibu gimana sih kok malah menyanggupi? Nanda juga pernah hamil Bu, tapi rasa-rasanya nggak gitu juga. Bahkan Nanda dulu mengerjakan semuanya sendiri, nggak manja kayak gitu. Dan buktinya tuh anak lahir juga kan, sehat sampai sekarang. Memangnya ibu mau dijadikan babu sama mantu ibu itu? Kalau Nanda sih ogah banget. Nanda tak berhentinya menggerutu. Udah diem, kuping ibu panas ini. Nanda berdecak kesal dan terdiam. Dengan kasar ia mengambil ponselnya lalu memainkan kembali layar pipi itu. Di saat sang ibu sudah kembali masuk, Nanda masih betah duduk di depan. Dan saat Nanda asik menjelajahi sosial media, tiba-tiba saja ponselnya bergetar. Suaminya menelpon. Halo mas, ucap Nanda yang menempelkan benda pipi ke telinga kanannya. Halo sayang, kamu di mana? Di rumah, kenapa? Mas butuh uang 50 juta sayang, penting banget. Mas di sini lagi kena masalah. Masalah? Kamu emangnya kena masalah apa mas? Dengan jantung yang berdegup kencang, Nanda berucap, Mas gak punya banyak waktu saat ini sayang, kamu ada uang gak? Darurat soalnya, kalau uang udah gak ada aku mas, tapi aku usahakan dulu pinjam ke ibu ya, tapi nanti kamu ganti, ucap Nanda. Iya sayang, kalau udah kamu transfer, kabarin mas ya. Ya udah kalau begitu sayang, mas matikan dulu ya teleponnya. Iya mas, setelah panggilan terputus bergegas, Nanda bangkit dari tempatnya duduk lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Lalu dia memasuki kamar ibunya. Kenapa Nanda? Tanya Bu Sinta saat Nanda tengah berhenti melangkah dan berdiri tepat di depannya. Duduklah dulu nak, ucap Ibu Sinta. Bu, aku tadi ditelepon oleh Mas Surya. Dia lagi kena masalah di kota. Dia butuh uang 50 juta. Apa ibu punya simpanan uang segitu? Nanda hanya pinjam kok Bu, nanti dibalikin sama Mas Surya, ucap Nanda tanpa sedikit pun ragu. Ia tak perlu ciptakan drama, sebab ia merasa jika sang ibu pasti akan membantu memecahkan permasalahannya. Masalah apa? Uang 50 juta itu nggak dikit loh. Nah itu dia, Nanda belum tahu Bu. Mas Surya hanya bilang kalau lagi kena masalah dan butuh uang sebanyak itu. Nanda nggak ada uang lagi Bu, udah habis semuanya, ucap Nanda. Ibu sih ada uang segitu Nanda, tapi kamu harus tanya dulu ke suamimu, buat apa uang sebanyak itu? Kena masalah apa gitu? Coba telepon dulu. Di usia kehamilan Nanda yang sudah menginjak 7 bulan, hanya satu keluhan yang ia rasakan. Pinggangnya yang terasa amat sakit setelah duduk lama. Sepertinya calon anak kita nggak suka kalau diajak keluar, Dek. Tak ada jawaban, jangankan perkataan, gelengan atau sekedar anggukan kepala pun tidak. Raffi menarik tangannya lalu mencoba bergerak agar bisa melihat wajah sang istri. Dan ternyata kita sudah tertidur, terbukti dari sebuah dengkuran halus yang keluar dari bibir wanita itu. Raffi tersenyum, tangannya kembali terlulur mendekat ke wajah kita. Disibaknya helaian rambut kita yang menutupi sebagian wajah. Raffi mendaratkan ciuman di kening sang istri. Lalu dia melangkahkan kakinya ke depan untuk menemui ibu dan adiknya. Mana istrimu? Ucap Ibu Sinta. Sudah tidur Bu, pinggangnya sakit habis naik motor, ucap Raffi sembari mendudukkan bokongnya di salah satu kursi yang kosong. Lah, punyanya aja memang motor. Lalu mau apa? Mau naik mobil? Ya bukan gitu juga, Dek, maksudnya. Makanya Vi, kalau istri lagi hamil itu jangan terlalu dimanjain. Ya begitulah jadinya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit capek. Ibu dulu selama hamil nggak pernah tuh yang namanya rebahan terus. Orang hamil itu justru lebih bagus kalau banyak gerak, biar bayinya sehat, ucap Bu Sinta panjang lebar. Iya Bu, iya, ucap Aji menjawab pernyataan ibunya. Bu, Mas Surya mau diajak temennya untuk bisnis, keuntungannya setiap bulannya banyak banget loh. Menurut ibu gimana? Ucap Nanda, nada suaranya yang begitu antusias menandakan jika dirinya mulai tertarik dengan bisnis yang disebutkan oleh suaminya tadi. Jangan langsung percaya Dek, sekarang banyak sekali penipuan, jadi cari yang pasti-pasti saja. Halah,
Atau apa kamu, Vi, orang hidupmu dari dulu di kampung aja terus kok. Mana tahu kehidupan di luar sana. Ucap Nanda dengan nada ketus. Bisnis kan pakai modal, Nanda. Memangnya kamu sudah ada modal, nak? Pinjam uang ibu dulu ya, ujar Nanda tanpa rasa bersalah. Mana ada uang sebanyak itu, Nanda.